Katabolisme asam amino. Katabolisme asam amino adalah proses pemecahan asam amino menjadi komponen yang lebih sederhana yang dapat dimanfaatkan oleh tubuh untuk energi atau sintesis molekul lain. Tahapan utama katabolisme asam amino meliputi 1. Deaminasi, yaitu penghilangan gugus amino dari asam amino yang menghasilkan amonia atau NH3 dan kerangka karbon. Ada 2 jenis deaminasi. Yang pertama transminasi, yaitu transfer gugus amino ke alfa-ketogultarat membentuk glutamat. Yang kedua deaminasi oksidatif. Glutamat diubah kembali menjadi alfa-ketogultarat dan amonia. Yang kedua siklus urea. Amonia terbentuk dari deaminasi dikonversi menjadi urea di hati melalui siklus urea karena amonia bersifat toksik. Urea kemudian diekskresikan melalui urin. 3. Pemanfaatan kerangka karbon. Kerangka karbon dari asam amino yang telah dideaminasi diubah menjadi senyawa antara yang memasuki siklus Krebs atau siklus asam sitrat untuk menghasilkan energi atau diubah menjadi glukosa atau lipid. Asam amino dikategorikan sebagai glukogenik atau dapat menghasilkan glukosa, ketogenik atau dapat menghasilkan keton atau keduanya. Metabolisme asam amino. Metabolisme asam amino mencakup semua proses yang melibatkan asam amino, baik katabolisme maupun anabolisme. Berikut adalah aspek utama dari metabolisme asam amino. 1. Sintesis asam amino. Asam amino non-esensial dapat disintesis oleh tubuh dari senyawa perantara yang ada dalam jalur metabolik seperti pirufat, oksalaosetat, dan alfa-ketogultarat. Asam amino esensial harus diperoleh dari diet karena tubuh tidak dapat mensintesisnya. Yang kedua, transminasi. Reaksi ini juga penting dalam sintesis asam amino, di mana gugus amino ditransfer dari satu asam amino ke asam alfa-keto untuk membentuk asam amino baru. 3. Sintesis protein. Asam amino yang telah disintesis digunakan untuk membentuk protein melalui proses translasi di ribosom, di mana urutan asam amino diatur berdasarkan kode genetik mRNA. Keempat, pemanfaatan dalam biosintesis molekul lain. Selain membentuk protein, asam amino juga menjadi prekursor untuk sintesis berbagai molekul penting, seperti hormon neurotransmitter dan nukleotida. Kesimpulan, katabolisme asam amino berfokus pada pemecahan asam amino untuk menghasilkan energi dan membuang produk sampingan toksik seperti amonia melalui siklus urea. Metabolisme asam amino secara keseluruhan mencakup baik pemecahan atau katabolisme maupun sintesis atau anabolisme asam amino yang penting untuk mendukung berbagai fungsi biologis termasuk produksi energi, sintesis protein, dan biosintesis molekul penting lainnya. Kelainan pada katabolisme dan metabolisme asam amino bisa disebabkan oleh mutasi genetik yang mempengaruhi enzim tertentu dalam jalur metabolisme. Beberapa kelainan tersebut: 1. Fenilketonuria, penyebab defisiensi enzim fenilalanin hidroksilase yang mengubah fenilalanin menjadi tirosin. Gejala keterbelakangan mental, kejang, kulit pucat, eksim, dan bau khas pada urin.
Pengobatan diet rendah fenilalanin dan suplemen tirosin. 2. Mapel sirup urin disiase. Penyebab kekurangan enzim dehidrogenase alfa keto asam bercabang yang diperlukan untuk katabolisme valin, leusin, dan isoleusin. Gejala bau urin seperti sirup mapel, ketidakmampuan makan, muntah, kejang, dan koma. Pengobatan diet rendah asam amino bercabang dan monitoring ketat asam amino darah. 3. Alpha-tonuria. Penyebab defisiensi enzim homogenitisat. 1,2 dikogenase yang mengarah ke akumulasi asam homogenitas. Gejala urin menghitam saat terpapar udara, pigmentasi kulit, dan jaringan arteritis. Penyebab mengurangi asupan protein dalam diet dan penggunaan vitamin C. 4. Homosistinuria. Penyebab kekurangan enzim sistein sintase atau enzim lainnya yang terlibat dalam metabolisme homosistein. Gejala keterbelakangan mental, gangguan penglihatan, masalah tulang, dan pembuluh darah. Pengobatan diet rendah methionin, suplemen vitamin B, B12, dan asam folat. 5. Tirosinemia. Penyebab gangguan pada enzim dalam jalur metabolisme tirosin seperti defisiensi furmalactokotesat, gejala keterlambatan perkembangan, masalah hati dan ginjal, serta kram perut. Pengobatan diet rendah tirosin dan fenilalanin dan obat nitizonen. 6. Citrullinamia. Penyebab defisiensi enzim arginosuksinat sintase dalam siklus urea. Gejala muntah, keterlambatan perkembangan, koma, dan peningkatan kadar amonia dalam darah. Pengobatan diet rendah protein, suplemen arginin, dan obat-obatan untuk mengurangi kadar amonia. 7. Arginin soskini aciduria. Penyebab kekurangan enzim agrikonosuksinat liase. Gejala keterlambatan perkembangan, hepatomegali, dan hipermonemia. Pengobatan diet rendah protein, suplemen arginin, dan obatan untuk mengurangi kadar amonia. Kesimpulan, kelainan pada katabolisme asam amino seringkali menyebabkan akumulasi metabolit toksis yang dapat menimbulkan berbagai gejala serius. Pengelolaan biasanya melibatkan kombinasi diet khusus, suplemen nutrisi, dan obat-obatan untuk mengontrol kadar metabolit dalam tubuh. Diagnosis dini melalui screening bayi baru lahir penting untuk mencegah komplikasi jangka panjang. Sumber asam amino terbaik terdapat pada protein hewani seperti daging sapi, unggas, dan telur. Protein hewani adalah yang paling mudah diserap dan digunakan oleh tubuh Anda. Makanan yang mengandung 9 asam amino esensial disebut protein lengkap. Makanan ini termasuk daging sapi, unggas, ikan, telur, produk susu, kedelai, dan soba. Makanan yang mengandung sebagian tetapi tidak semua asam amino esensial disebut protein tidak lengkap. Makanan ini termasuk kacang-kacangan, biji-bijian, kacang-kacangan, dan beberapa biji-bijian. Jika Anda mengikuti pola makanan vegetarian atau vegan, Anda perlu memasukkan beberapa jenis protein tidak lengkap untuk memastikan Anda mengonsumsi ke-9 asam amino esensial. Asam amino memberikan beberapa manfaat.
Misalnya membantu meningkatkan pencernaan, memperkuat kekebalan, dan meningkatkan kesehatan tulang. Ini juga meningkatkan daya ingat, mengontrol fungsi otak. Selain itu, asam amino juga bermanfaat dalam menurunkan berat badan.